Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Agar lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu ya. Amal mulia, sehat, cerdas, kreatif, islami. Anak sekalian, bertemu lagi dengan Pak Oji dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk itu, agar lebih berkahnya pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan lafaz basmalah dan doa di awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, hari ini Poji akan membahas tentang bersikap amanah. Ini bagian dari bab akhlakul karimah. Kalian tahu apa artinya amanah? Ayo, siapa yang tahu? Amanah adalah kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan. Poji ulangi ya. Amanah adalah kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan. Nah, amanah ini salah satu sifat wajib yang ada pada diri Rasul. Kalian tahu atau ingat apa saja sifat wajib yang ada pada diri Rasul? Coba yang pertama apa? Yang pertama ya sidik. Apa itu sidik? Sidik artinya jujur. Yang kedua apa? Amanah. Apa artinya amanah? Dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Apa artinya tabligh? Menyampaikan. Yang keempat, fatona. Apa artinya? Cerdas. Ya. Nah, teman-teman, anak-anakku sekalian, perilaku amanah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama apa? Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Contohnya apa? Allah memerintahkan kita melaksanakan salat 5 waktu, kemudian melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian membayar zakat. Itu adalah perintah Allah yang harus kita jalankan, yang harus kita laksanakan. Kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, contohnya tadi salat 5 waktu, maka kita termasuk orang-orang yang tidak amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawannya amanah apa? Khianat. Berarti kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Anak-anak sekalian, amanah yang kedua yakni amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia, antar teman, antar saudara, antar tetangga. Itu kita menjalankan amanah. Contohnya apa? Misalkan di kelas, Bapak Ibu guru menitipkan pesan kepada kalian. Teman-teman, hari ini Bapak akan bagikan hasil ulangan. Nanti sampai rumah berikan hasil ulangannya kayak Bunda ya, dan ditandatangani. Nah, itu amanah, harus disampaikan. Jangan tidak disampaikan atau karena nilainya kurang bagus, malu, akhirnya tidak mau disampaikan kayak Bunda. Harus tetap dilaksanakan, disampaikan. Atau kalian punya teman di kelas, misalnya teman kalian menitipkan sesuatu benda, barang atau uang, ya, tiba-tiba barang, benda atau uangnya hilang atau rusak. Nah, itu tidak amanah, karena itu bagian dari amanah. Anak-anak sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Nah, apa contoh amanah di rumah? Contohnya menyapu, mengepel, belajar. Itu bagian contoh amanah di rumah. Kalau contoh amanah di sekolah apa? Tadi datang tepat waktu, menyimak penjelasan guru, mentaati peraturan kelas, melakukan piket kelas, itu bagian dari amanah. Jadi kalau kita lagi belajar, guru sudah menyampaikan, anak-anak, teman-teman, simak ya, dengarkan penjelasan yang Bapak dan Ibu guru sampaikan. Nah, itu harus dilaksanakan karena itu bagian amanah. Begitupun ketika kita melaksanakan peraturan di kelas, ada aturan-aturan di kelas yang sudah disepakati oleh kalian, ya, dan itu harus dijalankan karena itu bagian dari amanah di sekolah. Nah, jadi anak-anak sekalian, semua tugas yang diberikan kepada kita adalah amanah, baik tugas di rumah maupun tugas di sekolah, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak sekalian, lalu amanah yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji. Nah, anak-anak sekalian, salah satu contoh bagaimana kita amanah terhadap diri sendiri adalah contoh bagaimana kita menjaga dan merawat anggota tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita begitu sempurna. Ada mata, ada kedua telinga, ada hidung, ada mulut, ada lidah, ada rambut. Ini semua adalah amanah dari Allah. Harus kita jaga, harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Allah kasih kita mulut untuk apa? Untuk berbicara. Maka gunakanlah mulut ini dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena itu bagian dari amanah kepada diri sendiri dan tentunya amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita mata yang begitu indah, maka kita gunakan amanah ini dengan apa? Dengan melihat hal-hal yang baik. Kita melihat Al-Qur'an, membacanya, melihat buku, membaca buku, itu bagian dari contoh amanah. Begitupun yang lainnya. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana cara kita membiasakan diri dari perilaku amanah? Yang pertama, tentunya meyakini dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Yang kedua, membiasakan diri bersikap amanah sejak kecil. Yang ketiga, selalu mentaati perintah orang tua, guru, dan keluarga. Yang keempat, menyampaikan pesan dengan penuh amanah. Nah, apa sikap amanah? Hikmahnya kalau kita sudah melaksanakan bersikap amanah. Yang pertama adalah sifat amanah merupakan ciri-ciri orang beriman. Yang kedua, sikap amanah adalah sifat yang dimiliki oleh para malaikat. Malaikat itu sangat amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, maka sangat amanah disampaikan apa yang sudah Allah katakan, tidak menguranginya, tidak melebihinya, tapi sesuai apa yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu apa hikmah yang ketiga? Balasan bagi orang yang memiliki sifat amanah adalah surga Firdaus. Jadi anak-anak sekalian, bersikap amanah penting bagi kita agar kita dipercaya oleh orang lain, kepada orang tua, kepada guru, dan apalagi kepada teman. Karena apa? Karena kita sudah menjadi orang yang amanah. Dan amanah ini termasuk bagian dari
sifat wajib bagi Rasul. Yang tadi apa tadi Pak Haji sampaikan? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, sekalian, itu materi yang Bapak sampaikan hari ini tentang bersikap amanah. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.